Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi para santri semuanya. Kita akan melanjutkan mengenai pembelajaran bahasa Indonesia di kelas 7. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu agar dalam pembelajaran ini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, setelah kita kemarin mempelajari tentang ciri, isi, dan tujuan teks deskripsi, hari ini kita akan membahas lebih jauh tentang teks deskripsi. Nah, yang pertama, kita bahas terlebih dahulu pengertian dari teks deskripsi, yaitu menurut Keyraf tahun 1995, teks deskripsi adalah suatu wacana yang digunakan untuk menyampaikan hal atau objek pembicaraan sehingga para pembaca seperti melihat sendiri objek tersebut secara langsung. Nah, menurut Tarigan tahun 1994, teks deskripsi adalah jenis tulisan yang menggambarkan sebuah kisah dengan tujuan agar pembaca bisa mengetahui, memahami, dan merasakan apa yang terjadi dalam teks tersebut, seperti suasana hati dan lain sebagainya. Nah, secara umum, teks deskripsi merupakan jenis teks di mana ide utamanya disampaikan dengan cara menggambarkan objek, tempat, atau peristiwa tertentu secara jelas dan detail kepada pembaca, sehingga pembaca seperti merasakan secara langsung apa yang dijelaskan dalam teks tersebut. Nah, di sini Ustadz mengambil referensi atau rujukan dari www.hypedia.com/text-deskripsi/. Nah, jangan lupa ya, ketika kalian mengambil rujukan atau kalian mengambil sesuatu dari orang lain, kalian harus menyebutkan. Contoh, ketika kalian dari internet, maka kalian harus menyalinkan link di mana kalian mengambil kalimat tersebut. Oke, lanjutnya, ciri teks deskripsi. Yang pertama, terdapat paragraf yang menggambarkan atau melukiskan sesuatu, baik itu objek, peristiwa, ataupun latar tertentu. Nah, seperti yang kemarin kita ketahui, di teks deskripsi yang kemarin kalian membahas tentang pantai Palangtritis salah satunya. Nah, di situ objek yang dibahas adalah tentang pantai, seperti itu. Peristiwanya ketika di sore hari. Nah, itulah yang salah satu ciri dari teks deskripsi. Nah, ciri teks deskripsi selanjutnya yaitu isi paragraf digambarkan atau dijelaskan dalam bentuk kalimat yang sangat jelas dan detail serta melibatkan kesan yang ditangkap oleh panca indera. Nah, di sana nanti biasanya kalian ketika menggambarkan pantai, oh itu kesannya itu senang, ataukah kalian merasakan sedih karena mengingat suatu kejadian tertentu ketika membahas tentang deskripsi atau cerita tersebut. Itu harus bisa dirasakan oleh pembaca ketika kalian membuat deskripsi. Nah, ciri teks deskripsi yang selanjutnya adalah saat pembaca membaca teks deskripsi, ia seperti merasakan apa yang terjadi dalam teks tersebut. Bahkan bisa dikatakan seolah-olah menyaksikan secara langsung. Walaupun nanti itu dibaca oleh orang lain, maka dia ketika membaca tersebut, dia harus bisa seolah-olah itu, oh ternyata pantai Palangtritis itu seperti ini. Seperti itu suasananya ketika sore hari. Nah, itu harus bisa digambarkan dalam teks tersebut. Ciri teks deskripsi selanjutnya, atau yang nomor 4 adalah objek yang menjadi topik
biasanya akan dijelaskan secara rinci, seperti bagaimana bentuknya, bagaimana warnanya, bagaimana kondisi objeknya. Nah, semuanya harus dijelaskan secara rinci agar ketika pembaca membacanya dia seolah-olah tuh bisa mengatakan, oh ternyata di sana ada gundukan pasir, ada laut yang biru dengan ombak yang sedang, seperti itu. Nah, seperti misal untuk yang menjelaskan kelinci, dia itu memiliki warna apa, telinganya itu bagaimana, yang membedakan kelinci itu dengan kelinci yang lainnya itu apa, itu semuanya harus dijelaskan. Selanjutnya kita bahas tentang tujuan teks deskripsi. Tujuan dari pembuatan teks deskripsi adalah untuk membuat pembaca seolah-olah berada di lokasi kejadian, ikut melihat, merasakan, mengalami, dan mendengarkan suatu peristiwa atau kejadian. Agar pembaca bisa memperoleh kesan yang sempurna, pembuat teks deskripsi harus bisa menggambarkan objek secara rinci dengan menggunakan kesan, fakta, dan citraan. Tuh. Nah, struktur dari teks deskripsi yaitu ada deskripsi umum, deskripsi bagian, dan penutup. Yang pertama, deskripsi umum, yaitu merupakan bagian awal dari sebuah teks deskripsi. Bagian ini berusaha mengenalkan identitas seseorang, benda, atau objek tertentu. Jadi di sini kita masih membahas objeknya itu secara umum. Jadi jika kelinci ya kelinci pada umumnya bagaimana, jika pantai ya pantai bagaimana umumnya, seperti itu. Itu adalah bagian deskripsi umum. Nah, selanjutnya deskripsi bagian merupakan bagian yang menjelaskan objek secara detail dengan memberi gambaran sejelas mungkin. Nah, di sini nanti kalian akan menuliskan di bagian deskripsi bagian ini yang akan menjadi pembeda antara misal kelinci milikmu dan kelinci milik temanmu. Nah, di sini kalian jelaskan sedetail mungkin agar seolah-olah itu pembaca bisa yakin, oh, ini kelinci hanya milik kamu, bukan milik teman kamu. Nah, di situ nanti dijelaskan di deskripsi bagian. Selanjutnya, untuk struktur teks yang ketiga yaitu penutup. Nah, bagian penutup merupakan bagian akhir dari teks deskripsi. Biasanya penutup berisikan kesimpulan atau kalimat penegasan seputar hal-hal yang penting. Nah, di sini nanti bisa kalian ambil kesimpulannya. Terus yang menjadi pembeda antara yang kalian bahas dengan yang ada secara umumnya, seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang pola pengembangan dalam teks deskripsi. Yang pertama, pola pengembangan teks deskripsi secara subjektif. Yang kedua, pola pengembangan teks deskripsi secara spatial. Yang ketiga, pola pengembangan teks deskripsi secara objektif. Nah, kita bahas yang pertama, pola pengembangan teks deskripsi secara subjek. Pola pengembangan ini yaitu suatu objek digambarkan berdasarkan kesan yang dimiliki oleh pembuat teks deskripsi. Dengan kata lain, penulis menyampaikan opini atau pendapat pribadinya tentang kondisi yang dimiliki objek tersebut. Nah, yang pertama di sini adalah dari kondisi kita sebagai penulisnya saja. Nah, kita sebagai penulisnya nanti kita akan menyampaikan, oh, menurut kalian ketika kalian membahas kelinci kalian itu yang menjadikan pembeda itu apa? Nah, itulah yang nanti dibahas. Misal ketika kalian membahas tentang ayah kalian atau ibunda kalian, nah, nanti yang menjadi pembeda
antara ayah kalian menurut kalian itu bagaimana. Disitulah pengembangan teks deskripsi secara subjek atau sudut pandang penulisnya saja. Nah, yang kedua, pola pengembangan teks deskripsi secara spatial, yaitu pola pengembangan ini objek yang digambarkan hanya boleh berupa tempat atau ruang saja. Di sini untuk pola pengembangan deskripsi secara spatial, di sini fokus kita kepada ruangan saja atau tempat-tempat tertentu saja, bukan benda hidup seperti itu ya. Yang selanjutnya, pola pengembangan deskripsi secara objektif, yaitu pada pengembangan ini objek digambarkan apa adanya berdasarkan kondisi yang sebenarnya tanpa adanya opini atau pendapat pribadi dari pembuat teks. Nah, untuk yang ketiga ini di sini adalah berdasarkan fakta yang ada di tempat tersebut atau kondisi tersebut, bukan sudut pandang pribadi dari pembuat teks. Seperti itu. Jenis-jenis teks deskripsi. Pertama, deskripsi imajinatif atau impresionis. Yang kedua, teks deskripsi faktual atau ekspositoris. Yang pertama, teks deskripsi imajinatif merupakan jenis teks deskripsi yang menggambarkan tempat atau lokasi berlangsungnya suatu kejadian. Gambaran ini bisa dibuat dari berbagai sudut pandang, sehingga pembaca bisa mengetahui gambaran tempat atau kejadian dengan jelas. Nah, jenis teks deskripsi yang kedua yaitu deskripsi faktual atau ekspositoris. Teks deskripsi faktual merupakan jenis teks deskripsi yang menggambarkan objek atau orang tertentu secara apa adanya, agar pembaca bisa mengetahui gambaran atau objek tersebut dengan jelas. Pembuat teks harus bisa melukiskan dari beberapa sudut pandang. Nah, untuk yang contoh yang kedua di sini, kalian harus bisa menggambarkan di sini dari semisal kalian harus bisa melukiskan dari beberapa sudut pandang atau beberapa kemungkinan yang ada. Jadi tidak fokus ke dari penggambaran kalian saja. Nah, di sini nanti semisal dari pendeskripsian itu dari beberapa orang atau sudut pandang yang berbeda. Nah, nanti bisa didapatkan dari misal dari wawancara ataukah bisa mencari sumber dari referensi atau literasi seperti itu. Nah, setelah pembahasan ini kalian akan mendapatkan tugas, yaitu membuat teks deskripsi tentang ayah atau ibu kalian. Nah, di sini kalian nanti tuliskan di buku kalian minimal 1 halaman. Nah, setelah kalian tulis dalam 1 halaman, nanti bisa kalian foto dan kirimkan ke nomor Ustadz ya. Jika sudah selesai, untuk nomornya di 081 229 874 493 dengan format bahasa Indonesia underscore nama kalian underscore kelas 7. Jangan lupa ya, di sini tuliskan nama lengkap kalian agar Ustadz lebih mudah untuk memasukkan nilainya. Untuk pengumpulan, Ustadz kasih waktu ini hari Selasa sampai hari Kamis. Nanti jika memang ada yang belum mengumpulkan, akan Ustadz umumkan di WA, di grup WA kelas kalian. Nah, cukup sekian untuk pembelajaran hari ini. Tetap semangat. Jangan lupa doakan ayah dan ibu kalian sehabis sholat agar selamat dunia dan akhirat. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.